Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Kinanti Nurhayati dari kelas 02 SAKP 004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar aplikasi komputer di pertemuan 6 yang berjudul tentang fungsi logika dan grafik. Fungsi logika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fungsi logika if, dan yang kedua ada fungsi logika if and, dan yang ketiga fungsi logika if or. Selanjutnya penjelasan tentang fungsi logika. Yang pertama ada fungsi logika if. Fungsi logika if adalah salah satu fungsi yang paling sering digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa pernyataan atau kondisi yang ada atau dibuat pada program Excel. Dan yang kedua, ada fungsi logika if and. Fungsi logika ini digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang mengharuskan semua syaratnya terpenuhi. Dan yang ketiga, fungsi logika if or. Fungsi logika ini digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka dinyatakan berhasil. Berikut yaitu penjelasan-penjelasan dari fungsi logika itu sendiri. Selanjutnya, ada bentuk penulisan fungsi logika if sederhana atau tunggal. Penulisannya yaitu sama dengan if buka kurung logikal garis bawah tes, koma buka kurung value garis bawah if garis bawah true, tutup kurung koma buka kurung value garis bawah if garis bawah false tutup kurung dan tutup kurung kembali. Nah, keterangannya di sini adalah logical test. Ini berarti nilai yang ingin kita uji, dan value if true itu adalah hasil jika tesnya benar, dan value if false itu adalah hasil jika tesnya salah. Berikut itu adalah keterangan-keterangan dari bentuk penulisan fungsi logika if sederhana atau tunggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide cara menggunakan fungsi logika if. Kita langsung masuk ke Microsoft Excel ya, seperti ini caranya. Nah, sekarang kita udah masuk ke Microsoft Excel. Di sini pertama membuat tabel seperti ini, dan di sini ada keterangan AKT yang berarti akuntansi dan MNJ yang berarti manajemen. Kita akan mencoba rumus if. Yang pertama if, lalu buka kurung H5 sama dengan tanda petik AKT tanda petik koma tanda petik akuntansi koma kembali tanda petik non akuntansi tanda petik kembali dan tanda kurung. Kita akan lihat hasilnya. Ya, ini menunjukkan akuntansi. Kita coba untuk yang berikutnya. If
tanda kurung H6 sama dengan tanda petik AKT, tanda petik, koma, tanda petik kembali, akuntansi, tanda petik, koma, petik kembali, non akuntansi, tanda petik, lalu tutup kurung. Kita lihat lagi hasilnya. Ya, di sini non akuntansi. Sesuai dengan keterangannya yang dimana AKT akuntansi dan MNJ manajemen. Kenapa alasannya bisa seperti ini? Karena jika sel H5 sama dengan AKT, maka kondisi yang benar yaitu akuntansi. Jika tidak, maka kondisinya ialah non-akuntansi. Seperti di contoh ini. Dan ini sama seperti keterangannya, di mana yang AKT itu akuntansi dan MNJ itu non-akuntansi, karena ini jurusan manajemen. Ya, seperti itu untuk fungsi logika if. Selanjutnya kita masuk ke slide cara menggunakan fungsi logika if and. Dan langsung akan kita coba ke Microsoft Excel. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan fungsi logika if dan and. Yang pertama kita membuat tabel seperti yang ada di gambar berikut. Grade mikroekonomi AA dan pengantar akuntansi AA dan perpajakan AA. Kita menentukan lulus atau gagal. Kita coba dengan menggunakan rumus if and. Sama dengan if buka kurung and, lalu buka kurung kembali G6 sama dengan tanda petik A, petik kembali, lalu koma, H6 sama dengan tanda petik A, tanda petik kembali, koma, I6 sama dengan tanda petik lulus, tanda petik kembali, koma, tanda petik kembali, lalu gagal, lalu tutup kurung, dan hasilnya gagal. Lalu selanjutnya sama seperti tadi, if kurung n, buka kurung kembali, G7 sama dengan tanda petik A, koma, H7 sama dengan tanda petik A, koma, I7 sama dengan tanda petik A lagi, lalu tutup kurung, koma, tanda petik lulus, tanda petik kembali, koma, tanda petik gagal, lalu tutup kurung. Kita lihat hasilnya. Hasilnya lulus. Bagaimana maksudnya dan apa alasannya? Karena maksud dari ini adalah jika sel G6 sama dengan A, sel H6 sama dengan A, dan sel I6 sama dengan A, maka dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka akan gagal.
Inilah fungsi dari logika if and. Slide berikutnya adalah cara menggunakan fungsi logika if or. Dan langsung kita coba ke Microsoft Excel. Dan selanjutnya cara menggunakan fungsi logika if or. Nah, ini sudah ada. Kita mengikuti kembali tabelnya seperti yang ada di contoh ini. Dengan grade mikroekonomi C, B grade pengantar akuntansi A, dan C perpajakan B dan B. Dan lulus atau gagal. Kita menggunakan hampir sama dengan rumus if and. Dan hanya beda di or saja ya. Jadi kita ketik if buka kurung or buka kurung kembali G6 sama dengan tanda petik A, H6 sama dengan tanda petik kembali A, I6 sama dengan tanda petik A, tutup kurung, tanda petik lagi lulus, tanda petik gagal, lalu kita tutup kurung. Kita lihat hasilnya. Hasilnya lulus. Kita coba bawahnya lagi dengan rumus yang sama, hanya beda sel saja. Sama dengan if buka kurung or buka kurung kembali G7 sama dengan tanda petik A, H7 sama dengan tanda petik A, I7 sama dengan tanda petik A, lalu tutup kurung, tanda petik kembali lulus, tanda petik kembali, tanda petik gagal. Lalu tutup kurung. Kita lihat hasilnya. Hasilnya gagal. Mengapa bisa seperti ini? Alasannya adalah jika salah satu sel G6 mikroekonomi, H6 pengantar akuntansi, atau I6 perpajakan bernilai A, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, seperti contoh ini. Jadi seperti ini cara menggunakan fungsi logika if dan or. Dan selanjutnya ada langkah-langkah membuat grafik. Dan kita coba langsung ke Microsoft Excel. Ya, yang pertama kita mulai dengan membuat tabel yang seperti sudah ada di Microsoft ini. Jenis kelamin pria dan wanita dengan jumlah 56 dan 44 dengan total 100. Kita akan membuat grafik. Yang pertama yaitu kita blok G4 sampai H6. Lalu kita pilih insert. Lalu kita pilih kolom chart yang ini. Ya, kita taruh di samping. Dan beginilah cara langkah-langkah membuat grafik. Cukup mudah bukan? Ya, selamat mencoba ya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.